Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang regresi linier. Yang mana di video sebelumnya kita telah mempelajari cara menentukan persamaan regresi linier. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara menggambar grafik regresi linier. Siap? Yuk kita mulai. Garis basket yang pertama dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah metode yang digunakan untuk menentukan garis yang paling tepat atau garis basket berdasarkan sekumpulan data. Metode ini bertujuan untuk mencari garis yang memiliki jarak terkecil dengan semua titik data yang ada, atau bisa disebut sebagai garis terbaik. Langkah-langkah untuk menentukan garis basket menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang pertama, menentukan persamaan perkiraan garis regresi. Pertama, kita menentukan persamaan garis yang diinginkan, yaitu Y topi sama dengan MX plus C. Di sini M adalah kemiripan garis dan C adalah intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Jika ada dua titik yang diketahui, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garis bisa dihitung menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dengan persamaan ini, kita bisa mendapatkan kemiripan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati, Y dan Y topi. Selanjutnya, kita hitung selisih antara nilai yang diamati, yaitu nilai Y yang asli, dengan nilai yang diperkirakan atau yang diprediksi, atau Y topi. Nah, selisih ini disebut dengan sebagai residual. Jumlah kuadrat residual ini dihitung dengan rumus sigma Y min Y topi dikuadratkan, dengan tujuan adalah untuk mendapatkan garis yang meminimalkan selisih atau errornya antara titik data yang sebenarnya dan garis yang kita tentukan. Yang ketiga, ini menentukan nilai yang memiliki kuadrat terkecil. Langkah terakhir yang ketiga ini menghitung jumlah kuadrat terkecil dari semua residual yang ada. Garis basket ini adalah garis yang memiliki jumlah kuadrat residual terkecil, atau dengan kata lain, garis yang memiliki perbedaan terkecil antara nilai yang diamati dan nilai yang diperkirakan atau yang diprediksi. Jadi, metode kuadrat terkecil yang digunakan untuk menentukan garis regresi yang paling tepat. Dengan cara ini, kita dapat menemukan garis basket yang meminimalkan kesalahan antara titik data yang ada dan garis yang menggambarkan hubungan di antaranya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan garis basket berdasarkan data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung oleh siswa. Langkah pertamanya untuk menentukan garis basket dari data yang diberikan, maka data yang diberikan dalam bentuk tabel ini ya. Langkah pertamanya adalah menggambar diagram pencar berdasarkan data di atas. Pada diagram pencar, sumbu X-nya menunjukkan uang jajan dalam ribuan rupiah, dan sumbu Y ini menunjukkan uang yang ditabung atau dalam rupiahnya juga. Dengan menggambar diagram pencar, kita dapat melihat pola antara kedua variabel tersebut. Biasanya, titik data akan membentuk pola tertentu, entah itu linear atau garis lurus atau tidak. Selanjutnya, yang langkah kedua, menentukan prediksi garis basket. Setelah menggambar diagram pencar, kita melanjutkan dengan menentukan garis basket yang akan menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, garis ini juga disebut dengan garis regresi. Pada grafik yang muncul, terlihat beberapa garis yang menghubungkan titik data. Nah, di sana terdapat beberapa garis yang digambarkan dalam warna yang berbeda. Masing-masing garis menunjukkan prediksi yang berbeda untuk hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung. Nah, beberapa garis yang ditampilkan ini adalah garis A. Garis A titiknya 10,2. Titik ini menggambarkan garis yang cukup mendekati titik data awal, tetapi tidak sempurna. Terus garis B itu 45,15. Garis ini lebih mendekati titik data yang menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara uang jajan dan uang yang ditabung. Terus garis C itu titiknya 15,5. Artinya nih garis ini lebih tepat dan mendekati titik data yang memberikan gambaran hubungan yang lebih akurat.
terdapat garis D, yaitu garis D titiknya 50,14. Ini adalah garis yang paling tepat karena paling sesuai dengan pola titik data. Garis-garis D ini menunjukkan garis best fit, yaitu garis yang paling tepat dan paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung. Ini kita melihat bahwa garis D ini merupakan garis best fitnya atau garis terbaiknya karena paling mendekati titik data yang menggambarkan hubungan dengan tepat. Langkah ketiga yaitu menentukan garis best fit dengan metode kuadrat terkecil. Pada gambar ini kita telah menentukan garis best fit menggunakan metode kuadrat terkecil. Garis ini adalah garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung berdasarkan data yang ada. Cara menentukan garis best fitnya yaitu metode yang digunakan untuk menentukan garis best fit adalah dengan menggunakan dua titik data, yaitu titik A bernilai 10,2 dan B bernilai 45,15. Dari dua titik ini, maka persamaan garis bisa dihitung menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, yang dimana kita operasikan masukkan persamaan X min 10 karena titik X1 nya 10 per 45 kurang 10 yaitu X2 min X1 sama dengan Y min 2 Y1 Y min Y1 per Y min 2 per 15 min 2 berarti Y2 min Y1. Kemudian kita operasikan X min 10 per 35 sama dengan Y min 2 per 3. Kita kalikan silang, dikali silang sehingga dioperasikan dan akhirnya didapatkan persamaan garis biru adalah Y sama dengan 1 per 35 dikali 13X min 60. Metode yang digunakan untuk menentukan garis best fit adalah dengan menggunakan dua titik data, yaitu titik C bernilai 15,5 dan titik D 50,14. Dari dua titik ini, maka persamaan garis bisa dihitung menggunakan rumus seperti tadi ya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Operasikan, masukkan ke persamaan ini X min 15 per 50 min 15 sama dengan Y min 5 per 14 min 5. Kita sederhanakan, dioperasikan jadi X min 15 per 35 sama dengan Y min 5 per 9. Dapat diaplikasikan dikali silang dan sehingga didapatkan hasil akhirnya persamaan garis merah adalah Y sama dengan 1 per 35 dikali dengan 9X plus 40. Selanjutnya untuk mencari persamaan garis hijau masih tetap sama, menggunakan metode yang digunakan untuk menentukan garis best fit adalah dengan menggunakan dua titik data, yaitu titik A nilainya 10,2 dan titik D-nya 50,14. Dari dua titik ini, maka persamaan garis bisa dihitung menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan X min X1-nya 10 per 50 min 10 sama dengan Y min Y2-nya Y1-nya 2 per Y2 min Y1. Y2-nya 14, Y1-nya 2. Kemudian kita sederhanakan bagian penyebutnya yaitu 50 kurang 10 jadi 40, 5 per 10 bagi 40 sama dengan Y min 2, 14 kurang 2 itu 12. Kemudian dioperasikan dengan dikali silang dan dia dapatkan hasil akhirnya yaitu persamaan garis hijau adalah Y sama dengan 1 per 35 dikali 3X min 10. Dengan langkah-langkah penyelesaiannya operasi seperti ini. Didapatkanlah bahwa persamaan garis hijau yaitu Y sama dengan 1 per 35 dikali 3X min 10 dan garis merahnya Y sama dengan 1 per 35 dikali 9X plus 40 dan garis birunya yaitu Y sama dengan 1 per 35 dikali 13X min 60. Selanjutnya, langkah kedua menentukan jumlah kuadrat residu, yaitu sigma Y min Y topi kuadrat. Pada gambar ini,
Saat ini kita melihat tabel yang menunjukkan perhitungan regresi linear dengan berbagai nilai atau nilai yang diamati dan nilai topi, nilai diprediksinya. Langkah pertama, di dalam tabel ini terdapat kolom-kolom yang menunjukkan berbagai nilai yang digunakan dalam perhitungan regresi linear. Kolom pertama nih berisi nilai observasi, yaitu data yang kita amati atau nilai yang sesungguhnya atau Y-nya. Terus yang kedua ada perhitungan prediksi Y-topinya. Pada kolom kedua kita bisa menghitung nilai prediksi Y-topinya berdasarkan rumus regresi linear yang diberikan. Dalam contoh ini ada 3 rumus yang berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai prediksi Y-topinya. Untuk baris pertama rumusnya adalah Y-topi sama dengan 1/35 kali 9x plus 40, yang berarti kita menggunakan nilai x untuk menghitung Y-topi. Begitu juga dengan rumus yang lain seperti Y-topi sama dengan 1/10 dikali 3x plus 10 yang digunakan untuk baris yang berbeda. Kemudian terdapat selisih antara nilai yang amati dan prediksi Y min Y-topinya. Setelah mendapatkan nilai prediksi Y-topinya, kita bisa menghitung selisih antara nilai yang diamati Y-nya dengan nilai prediksinya atau Y-topinya. Nah, ini terdapat di kolom yang ketiga. Kolom ketiga nih. Terus kemudian terdapat kuadrat dari selisih Y min Y-topi kuadrat. Selanjutnya kita dapat menghitung kuadrat dari selisih yang tercatat di dalam kolom keempat. Yang keempat ini merupakan kuadrat dari selisih. Nah, dilakukan untuk menghilangkan nilai negatifnya dan memperbesar perbedaan antara nilai diamati dan prediksinya. Kemudian terdapat jumlah kuadrat residu. Nah, jumlah kuadrat residu ini setelah kita menghitung kuadrat dari selisih untuk setiap barisnya, kita jumlahkan semua nilai tersebut, maka ada terdapat kolom terakhirnya menunjukkan jumlah dari seluruh kuadrat residu yang ada di tabel ini. Nah, nilai jumlah kuadrat residunya yaitu 21,67 yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan hasil prediksi secara keseluruhan. Nah, disimpulkan bahwa semakin besar jumlah kuadrat residu, maka semakin buruk model prediksinya, karena berarti prediksi lebih jauh dari data sebenarnya. Langkah ketiga, ini menunjukkan bagaimana kita menentukan garis best fit dalam regresi linear dengan meminimalkan jumlah kuadrat residu. Garis ini adalah representasi terbaik dari hubungan antara data yang diamati dan nilai yang diprediksi. Garis yang paling baik adalah garis yang melewati titik-titik dengan jumlah kuadrat residu yang terkecil, yang dalam kasus ini adalah 10,38. Nah, setelah kita mencari keseluruhan, terdapat kuadrat residu terkecilnya yaitu 10,38. Di dalam 10,38, nah garis ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X dengan kesalahan yang paling minimum. Kita mencari secara keseluruhan, terdapat kesimpulan dari grafik dan tabel ini. Kesimpulannya adalah garis merah atau best fit merupakan garis yang paling akurat untuk memprediksi hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya karena memiliki jumlah kuadrat residu yang paling kecil. Semakin kecil jumlah kuadrat residu, maka semakin baik model regresi linear di dalam memprediksi data.